Pernah nggak kepikiran gimana jadinya kalau jaring pengaman utama kredit Anda alias si penjamin malah ikutan bangkrut? Nah, di panduan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan cara menyelamatkan aset Anda pas situasi krisis ini beneran kejadian. Nggak usah panik, karena hukum punya jalan keluarnya, dan kita akan bahas tuntas di sini. Coba bayangin skenario ini ya. Anda udah ngasih pinjaman, terus untuk berjaga-jaga Anda libatkan penjamin pihak ketiga yang portofolionya kelihatannya solid banget. Rasanya aman dong. Tiba-tiba aja tanpa aba-aba, entitas penjamin itu dinyatakan pailit. Bener-bener mimpi buruk. Nah, pertanyaannya sekarang, nasib uang Anda gimana? Gimana cara kita ngamanin hak tagih di mata hukum kalau udah begini ceritanya? Biar terstruktur, kita udah pecah panduan ini jadi 5 poin utama. Mulai dari ngebahas skenario mimpi buruknya, proses verifikasi kurator, tutorial lengkap prosedur renvoy, syarat dokumen yang wajib ada, sampai ke urusan batas pembayaran dan hak subrogasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, skenario mimpi buruk. Di dunia transaksi finansial sekarang, pakai lembaga penjamin pihak ketiga itu ibarat pakai sabuk pengaman. Sebelum kredit cair kan, fungsinya ya jelas buat mitigasi risiko gagal bayar. Tapi nih, masalah besarnya muncul pas si sabuk pengaman ini ikutan masuk ke jurang kepailitan. Posisi Anda sebagai kreditor otomatis langsung terancam. Anda nggak lagi sekedar nagih hutang biasa, tapi langsung terseret ke dalam pusaran proses hukum kepailitan yang, ya kita tahu sendiri, kompleks banget. Lanjut ke bagian kedua, verifikasi ketat kurator. Nah, pas masuk tahap ini, tagihan Anda bakal ditaruh di bawah mikroskop beneran. Kurator itu punya wewenang absolut buat neliti tiap tagihan dari hari pertama pengajuan. Kenapa harus gitu? Ya karena tugas utama mereka itu ngelindungin kepentingan semua kreditor dan ngebentengin aset atau bodel pailit itu sendiri. Dari mulai pengajuan sampai nanti keluarnya daftar piutang sementara, kurator yang bakal menimbang, klaim Anda ini layak dimasukkan atau justru ditendang keluar. Dan disinilah biasanya Anda bakal nabrak tembok tebal. Buat Anda sebagai kreditor, utang itu kan sah, mengikat, dan pastinya harus dibayar karena udah wan prestasi. Tapi buat kurator, mereka bisa aja nolak tagihan Anda secara sepihak dengan alasan nggak ada hubungan hukum langsung, atau utangnya malah dianggap bersyarat dan belum jatuh tempo. Perbedaan sudut pandang yang tajam inilah yang jadi medan perang sesungguhnya di tahap awal. Kita masuk ke bagian ketiga, yang jadi kunci utamanya, tutorial prosedur renvoy. Kalau tagihan Anda beneran ditolak kurator, jangan keburu pasrah dulu. Ini saatnya kita dobrak pintu darurat hukum yang namanya prosedur renvoy. Anggap aja prosedur ini sebagai jalur langsung Anda buat berhadapan sama hakim di pengadilan niaga. Ini adalah mekanisme resmi buat nyelesain perselisihan Anda sama kurator, sekaligus balikin objektivitas yang mungkin hilang waktu tahap verifikasi. Nah, perhatiin baik-baik, ini dia tutorial langkah demi langkahnya. Langkah pertama, Anda harus secara resmi membantah daftar piutang sementara yang dibikin kurator. Kedua, langsung ajukan permohonan gugatan renvoy ini ke pengadilan niaga. Ketiga, nah ini kuncinya, beberin semua bukti hak tagih Anda sejelas-jelasnya secara transparan di depan majelis hakim. Dan keempat, tinggal tunggu putusan pengadilan yang nantinya bakal mengikat si kurator. Dengan cara ini, nasib aset Anda pindah dari tangan kurator ke pengawasan majelis hakim. Bagian keempat, syarat bukti dokumen. Tentu aja, buat maju ke pengadilan itu butuh amunisi yang benar. Biar majelis hakim yakin penuh sama hak tagih Anda, dokumen buktinya harus benar-benar tanpa celah. Anda harus bisa nunjukin bukti perjanjian penjaminan yang sah, bukti konkret kalau debitor utama udah beneran wan prestasi, plus perhitungan sisa utang yang nilainya itu pasti dan jelas jumlahnya. Kalau amunisi ini lemah, ya siap-siap aja kehilangan kesempatan dapat jatah dari aset pailit.